Hai guys, welcome back to my channel. Buat yang baru kenal aku, kenalin aku Muriel. Aku suka cerita-cerita tentang gaya hidup berkesadaran. Di video kali ini aku akan cerita dan share tentang gimana sih caranya kita maintain untuk menjadi minimalis dan gak belanja secara impulsif setelah kita selesai decluttering. Decluttering itu emang mudah di awal ya, relatively easy untuk dilakukan, tapi yang cukup challenging itu adalah memang gimana kita maintainnya. Masih pengen belanja, ngikutin tren, pengen beli ini, perintilan itu, tanggal kembar, diskon, bahkan ikutan pay later karena masih susah untuk mengerem hawa nafsu. Memang untuk istiqomah tuh pasti ada ujiannya sih. Nah, video ini buat kamu yang pengen terus menjadi lebih baik dan mencari tahu gimana caranya untuk bisa menahan diri. Dan aku juga akan share 8 pertanyaan yang kalian bisa tanyakan ke diri sendiri dulu sebelum membeli sesuatu. Sebagai minimalis itu kan sebenarnya tujuannya adalah gimana kita memiliki barang atau kita mengkonsumsi sesuatu itu dengan purpose, dengan tujuan, atau at least membawa kebahagiaan, brings us joy. Dan pertanyaan-pertanyaan ini gak hanya perlu kita tanyakan untuk material stuff atau benda yang kita bisa pegang, tapi juga tentang sosial media, tentang relationship. Kita mengkonsumsi hal-hal yang ada di sekitar kita walaupun bukan benda. Sebelum kita masuk ke the hard questions, pertama-tama kita mesti ingat bahwa nomor satu yang paling penting itu adalah rasa syukur. Banyakin syukur. Mau seberapa besar gaji atau uang yang kamu dapat, syukuri. Mau kayak gimana pun kondisi kalian sekarang, syukuri. Karena saat kita bisa bersyukur di kondisi yang sepertinya sulit, maka kita akan terus ditambah rasa syukurnya, kita akan terus ditambah kebaikannya, sehingga kita bakalan lebih bisa untuk merasakan rasa syukur yang lebih dan lebih lagi. Ya tuh kayak Allah tuh ngecek gitu loh, kamu dikasih gini bisa bersyukur gak untuk bisa aku kasih lebih, gitu kan. Yang kedua, kalian bisa bikin budget dulu setelah kalian menerima uang pemasukan. Mau itu kalau misalnya kalian masih mahasiswa, uang saku atau gaji buat yang udah kerja, kalian langsung pos-posin. Bisa pakai yang paling gampang dan paling generik untuk dilakukan tuh 50-30-20. 50 untuk living, 30 untuk saving, 20 untuk playing. Pos ini sudah harus didefinisikan dari awal. Nah, itulah pentingnya kita mencatat pengeluaran kita sehingga kita tahu di mana-mana aja kita bisa mengurangi, mana ada hal-hal yang mungkin ternyata nggak segitu perlunya. Tujuannya adalah untuk berefleksi dan untuk membuat goal serta strategi yang lebih baik untuk kedepannya. Yang ketiga, nggak usah iseng untuk scrolling marketplace atau TikTok Shop. Aku sejujurnya aku nggak pakai TikTok Shop, jadi aku nggak tahu tuh apa. Tapi banyak banget cerita dari teman-teman atau saudara yang mereka tuh bisa menemukan harga murah dan itu tuh justru malah membuat mereka tuh belanja secara impulsif karena harganya murah, karena kayak this is your last chance gitu kan, takut hilang, takut nggak sempat untuk beli lagi, jadi langsung beli. Nggak kerasa di rumah udah piling apa aja barang-barangnya, padahal dipikir-pikir lagi biasanya kalau udah nyampe, oh ternyata nggak seperlu itu ya gitu, nantinya jatuhnya jadi nyesel. Nah setelah itu kalau udah 3 tadi yang penting, tapi kita masih pengen membeli sesuatu, masih pengen mengkonsumsi sesuatu, lihat ada tas lucu, ada sepatu lucu, oh ada influencer ini punya barang-barang yang kok kayaknya gemes ya gitu, pengen beli. Nah ini adalah 8 pertanyaan yang kamu bisa tanyakan ke diri kamu sendiri sebelum membeli. Yang pertama dan udah jelas pasti itu adalah ada uangnya atau enggak. Rule of thumb, kalau kita nggak punya uangnya atau kalau kita harus pakai credit card, it means we don't have to buy it. Jangan sampai memaksakan kehendak hingga menggunakan pay later atau debt gitu ya. Bukan dibilang nggak boleh sama sekali ya. Kadang memang ada hal-hal yang memudahkan untuk menggunakan credit card seperti beli tiket pesawat atau hal-hal yang kayak gitu. Cuma yakinkan bahwa uangnya itu memang ada, bukan kita pakai uang yang nggak ada untuk membeli sesuatu yang ya nggak penting juga sebenarnya kalau dipikir-pikir. Is it the best use of this money? Apakah ini adalah hal terbaik yang aku bisa gunakan dengan uang yang aku punya? Karena kita semua tuh masih kaum mendang-mending ya. We have limited amount of money.
Dan mungkin salah satu strong pointku dan kenapa aku bisa menabung gitu ya di umur mudaku waktu aku 20s, saat aku masih bekerja hingga sekarang sih sebetulnya, karena aku percaya dengan yang namanya uang kecil. Yang aku omongin di sini tuh bukan hanya uang dalam jumlah besar, tapi justru malah kecil-kecil itu yang menakutkan sebenarnya. Kalau kalian pernah dengar yang namanya latte effect, sebenarnya berasal dari jajan ngopi kan yang hanya 30.000 itu, tapi kalau kita terus menerus tuh tanpa kita sadarin itu jatuhnya juga banyak juga gitu loh kalau misalnya di plus banget. Dan uang itu sebetulnya, uang kita buat nongkrong itu kita bisa menggunakan untuk apa nih gitu kan. Apakah kita bisa menggunakan untuk membantu orang tua kita, yang bisa masuk ke tabungan kah, bisa didepositoin kah, apakah uangnya bisa dibeliin buat emas kah, dikasih ke untuk sedekah, bisa belanja yang kita perlukan. Dan ketiga, ini penting super penting banget, adalah berapa the actual cost-nya. Actual cost itu apa? Jadi bukan hanya apakah kita punya uang atau enggak, tapi kita harus ingat bahwa saat kita membeli sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu, banyak true cost yang suka nggak kelihatan dan suka nggak kita pikirkan. Apa aja itu? The cost of storing the thing, untuk naro, untuk maintaining the thing, untuk repairing the thing, untuk cleaning the thing, untuk charging the thing, accessorizing the thing. Ada namanya efek Diderot. Kalau misalnya kita beli satu hal, oke, harus beli baterainya, oh aku harus beli earphone-nya, oh aku harus beli itunya gitu. Ada juga cost untuk thinking about the thing. Kan kalau kita mencari sesuatu, kita pasti researching about the thing kan, waktu juga kita pakai. Terus kalau udah beli, kita mesti mikirin ngejaganya kayak gimana, cemas, worrying about the thing. Dan tentunya lebih ramah ke lingkungan, karena semakin sedikit konsumsi kita, semakin sedikit pula environmental impact yang terjadi. Protecting the thing, replacing the thing, karena kalau misalnya kita udah punya dan udah kebiasaan sama sesuatu gitu ya, kita punya standar baru terhadap sesuatu, maka kita pasti pengen replacing the thing kalau misalnya hal itu rusak. Belum kita ngomongin tentang the actual cost in the environmental impact ya kan, tapi itu akan panjang. But anyway, aku juga mau mengingatkan bahwa saat kita mengkonsumsi sesuatu, itu ada energi di sana, ada karbon yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut. Belum lagi gimana dia dikemas, gimana logistiknya dari satu tempat ke tempat lain, apalagi kalau kita belinya bukan lokal gitu ya. So it is such a process. Kalau kita tahu itu, kalau kita tahu jawaban dari ini, maka kita nggak akan seimpulsif itu untuk membeli sesuatu. Sehingga saat kita membawa atau membeli satu barang, kita mesti hati-hati banget, karena banyak hal-hal di belakangnya yang perlu kita pikirkan dan perlu kita keluarkan pada akhirnya. Keempat adalah, apakah ada opsi lain atau alternatif lain yang bisa kita lakukan. Nah, ini kita bisa menggunakan yang namanya the hierarchy of needs. Nih, aku nanti bakalan taruh di sini buat contekan kalian ya kan. Karena sudah melewatin segitiga ini, maka saat kita nyampe ke sana, kita udah gak impulsif lagi. Memang kita udah tahu dan sangat menyadari keputusan yang kita buat untuk membeli atau mengkonsumsi sesuatu. Kelima, how often will I use it? Seberapa penting kita akan menggunakan barang tersebut. Misalnya, aku pengen banget beli iPod untuk handphone yang dia tuh bisa naro handphonenya tuh dari atas, jadi perspektif dari atas gitu. Sampai sekarang aku belum beli dan aku belum punya, padahal bisa dibilang aku ya lumayan lah ya sering bikin video gitu. Cuma yang bikin aku nggak impulsif untuk beli, aku bertanya ke diriku sendiri, emang seberapa sering sih aku bakal pakai ya kan. Seminggu sekali itu aku bakal pakai seperti itu tuh berapa kali sih, bisa diakalin gak sih sama hal yang lain. Nah, selanjutnya yang keenam adalah how long will the product last? Berapa lama produk tersebut bisa digunakan, sampai berapa lama gitu, entah itu expired date-nya, entah itu kerusakannya ya kan, quality-nya gitu. Better buy quality daripada quantity. Selanjutnya yang ketujuh adalah who and where the product from, siapa yang buat, dari mana gitu kan. Aku selalu bilang, karena ini aku juga gak cuma ngomongin minimalis, tapi gimana tuh kita sebagai manusia bisa mengurangi impact-impact yang kurang baik yang ada di dunia ini. Siapa yang buat, apakah itu ibu-ibu di desa, apakah itu sebuah pabrik besar, apakah itu datang dari Cina, apakah itu dibuat di Jogja, apakah itu bikin dengan impact
yang baik, apakah tidak memikirkan impact gitu. Banyak sekali hal yang bisa kita pikirkan sebelum kita impulsif untuk membeli sesuatu. Yang 8 adalah can I get by without it for a while gitu. Apakah bisa ya aku hidup tanpa itu untuk sementara? Kalau jawabannya enggak, harus nih, kalau misalnya enggak, aku udah bisa hidup, atau listrik di rumahku akan mati, atau lampu di rumahku akan gelap gitu. Kalau misalnya bisa, tunggu. Aku suka sama rules dari The Minimalist, itu 30-30. The Minimalist tuh kalau misalnya harganya $30, mesti nunggu sampai 30 jam. Kalau ternyata bisa hidup tanpa itu, ya dia nggak akan beli. Begitu pula kalau saya harganya 50, dia akan tunggu 50 jam dan lain-lain. Kalau misalnya $100, dia akan nunggu 1 bulan atau lebih. Nah, sebenarnya extra time ini akan membantu kita untuk mengevaluasi kembali sebetulnya keinginan kita. Apakah itu keinginan, apakah itu kebutuhan, apakah itu adding value to our life, benar-benar gitu kan, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah di atas. Mungkin $30 ini bisa 30.000 gitu misalnya. Di atas 300.000 aku memberi waktu yang lebih lama juga sih, mungkin sekitar 2 minggu. So ya, segitu kira-kira tips dari aku. Thank you so much for all of you yang udah dengerin sampai sini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, and I'll see you in the next video. Bye.